Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. PBB memperkirakan korban tewas gempa di Turki dan Suriah bisa mencapai 50.000 orang lebih. Kepala Penanganan Bencana PBB Martin Griffiths mengatakan korban tewas akan berlipat ganda atau lebih dari jumlah korban terkini yakni 28.000 jiwa. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan hampir 26 juta orang terdampak gempa di Turki dan Suriah. Pada Sabtu, WHO mengucurkan dana sebesar 42,8 juta US dollar untuk mengatasi kebutuhan kesehatan darurat. Apakah gempa di Turki adalah gempa buatan? Apa pelajaran dari bencana gempa Turki untuk Indonesia? Bagaimana antisipasi bencana gempa di Indonesia? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Profesor Riset Bidang Sistem Informasi Spasial, Profesor Fahmi Amhar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, Prof, ya? Alhamdulillah ya. Masya Semoga Allah. Profesor, kita kita ini ya sedang mendapati sebuah bencana yang luar biasa, ya. Bahkan sampai-sampai ada anggapan bahwa gempa di Turki ini adalah gempa buatan. Apakah betul itu, Prof? tidak mungkin karena untuk menghasilkan energi sebesar gempa itu seluruh pembangkit nuklir dunia bersatu pun ya semua bom atom dikerahkan pun tidak akan cukup energinya untuk membangkitkan gempa sebesar Turki. Ya, Dan jadi apakah tidak mungkin. jadi impossible gitu ya? Ada Dan anggapan? gempa di daerah itu sudah sering gempa dari dulu ya. Iya. Jadi memang daerah itu daerah zona aktif ya dan sudah banyak sekali lah gempa gempa besar yang pasti di daerah itu. Jadi kalau sekarang baru dikatakan tuh rekayasa atau dibuat itu ya itu ahistoris ya. Nggak mungkin ya. Ya. Iya. Terus apakah pelajaran dari bencana gempa di Turki untuk Indonesia, ya? Mengingat Sa- negara, ya, ya. saya Silakan, kira Prof. minimal ada tiga yang harus kita jadiin pelajaran ya. Yang pertama adalah bahwa gempa itu sebenarnya eh, yang jadi persoalan bukan bukan gempanya ya, tetapi robohnya struktur bangunan ya, robohnya gedung-gedung Hmm, yang menimpa orang di dalamnya. Jadi di Turki itu eh, kita lihat di sana banyak sekali gedung-gedung tinggi ya, apartemen-apartemen yang lebih dari 5 lantai dan 10 itu roboh semua. Tetapi kita juga melihat bahwa di samping gedung itu kadang-kadang ada gedung yang tidak retak sedikit pun. Berarti persoalannya adalah kekuatan dari gedung itu. Jadi rupanya banyak gedung yang dibangun dengan konstruksi yang tidak tahan gempa. Ya. Sama seperti di Cianjur tempo hari ya. Jadi rupanya karena pertimbangan ekonomi ya, mungkin ya jauh lebih murah sehingga orang kemudian mengabaikan kekuatan bangunan itu ya. Dan itu kalau terjadi pada bangunan publik itu tentu suatu pelanggaran ya. Memang harusnya semua bangunan itu tahan gempa ya. Tetapi lebih penting lagi adalah bangunan publik ya. Masjid, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan begitu. Dan kita juga melihat di sana ya, itu masjid-masjid tua ya, masjid-masjid peninggalan Utsmani itu relatif selamat ya, tidak roboh. Lebih tua. Kenapa? Ya karena memang dulu Utsmani itu sangat ketat ya dalam membangun bangunan publik seperti itu sehingga konstruksinya itu luar biasa ya, sehingga tidak roboh oleh guncangan gempa yang sangat besar. Apakah semua bangunan Utsmani dulu bertahan? Tidak, nggak bertahan juga ya. Jadi terakhir kali gempa sebesar ini ya itu tahun 39 ya, 1939 sudah hampir 80 tahun yang lalu ya. Itu banyak sekali yang roboh. Bangunan Utsmani pun banyak yang roboh.
Jadi bangunan Utsmani yang bertahan hingga hari ini itu yang tidak roboh ya, yakni yang kuat, yang tahan gempa. Ya, itu yang pertama ya. Jadi hal seperti ini harus dipahami ya bahwa di daerah yang memang teridentifikasi sebagai daerah gempa itu memang kita harus membangun dengan konstruksi tahan gempa. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini ya. Iya. Yang kedua ya, tadi kan saya katakan bahwa eh, banyak orang membangun dengan konstruksi yang tidak tahan gempa itu karena alasan ekonomi, ya alasan penghasilannya rendah. Nanti kalau kalau dibangun dengan tahan gempa jadi mahal, nanti nggak ada yang beli ya, nah, nanti bangkrut itu ya. Oleh sebab itu menyiapkan sebuah kota, sebuah negeri yang tahan gempa tadi tahan bencana itu juga berarti membangun ekonominya, ya, membangun supaya mereka jadi eh, apa, jadi masyarakat yang kuat secara ekonomi. Dan ketika kita membangun masyarakat yang kuat secara ekonomi, maka tidak ada pilihan lain selain menerapkan ekonomi yang berbasis akidah Islam. Atau kita sebut dengan ekonomi syariah. Tapi ekonomi syariah itu sangat luas ya. Termasuk juga ini supaya orang paham ekonomi syariah, siapa yang ngajarin? Berarti kan pendidikannya juga harus syariah. Kalau Hmm. pendidikannya syariah, siapa yang menyelenggarakan? Kan ada sebuah negara yang menyelenggarakan. Dapat duitnya dari mana? Ah, berarti juga sumber daya alamnya harus dikelola dengan syariah. Demikian seterusnya. Ini yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, kita juga melihat bahwa begitu ada gempa semacam ini, maka orang bagi korban ya itu mau tidak mau mereka pasrah saja ya. Sudah tertimbun oleh reruntuhan itu kan nggak bisa keluar ya. Nah, pasrah. Ketika pasrah itu maka ada dua hal yang terlihat di sini. Yang pertama adalah kesabaran bagi yang tertimpa bencana ya. Ada yang sudah 120 jam ya, 120 jam itu berapa hari itu ya? 5 hari ya di dalam runtuhan itu dan masih hidup ya dan tapi masih bertahan dan ketika regu penyelamat mau menolong yang dia teriakkan pertama itu minta air wudhu coba. Dia masih ingin sholat ya selama sekian hari dia tidak sholat dengan air ya, dengan wudhu ya. Ada ibu-ibu yang pertama kali dia teriak itu belum sempat dikeluarin, minta dimasukkan jilbab ya karena dia rusak rubuh semua rumah dia nggak tahu naruh jilbab dia nggak ingin ketika ditolong keluar itu auratnya kelihatan. Jadi luar biasa ini ya. Jadi eh, basis akidah Islam pada masyarakat Turki ini perlu kita pelajari. Jadi mereka tidak putus asa, mereka tetap berharap kepada Allah. Pada sisi lain kita melihat solidaritas dari masyarakat ya. Masyarakat ini harus dididik supaya mereka menjadi orang-orang yang optimis ya. Orang-orang yang bersangka baik kepada Allah. Sebab hari ini ada yang begitu ada bencana itu yang muncul hoax-hoax yang nggak karuan. Tadi diantaranya hoax bahwa ini rekayasa Amerika. Wah, ya ini Amerika yang salah lah. Amerika tanggung jawab gitu. Pakai senjata HARP ya, senjata HARP itu padahal bukan nggak mungkin tuh yang gempa itu ya. Ada kata senjata HARP itu ada beneran. Amerika melawan Rusia di Ukraina cukup dengan senjata HARP. Tapi ya nggak terjadi itu kan ya. Berarti memang nggak mungkin itu ya. Atau hoax yang lain ya itu hoax ini masyarakat pendosa nih kita biarin aja itu azab dari Allah ada yang begitu juga kalau tuh azab gak akan ada yang menolong ya kenapa sih tolong tuh azab kok ya kan ya memang di daerah Turki yang dekat dengan Suriah itu di pantainya itu memang ada beberapa tempat maksiat ya beberapa kasino Turki itu punya banyak kasino banyak di Turki itu meskipun presidennya seorang Islamis ya Erdogan tapi beliau belum berhasil menghilangkan kasino dari Turki ya. Dan orang-orang Israel saja itu kalau main judi perginya ke Turki. Ya Allah. Tapi itu bukan 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 alasan untuk mengatakan ini daerah gempa ini azab bagi pelaku maksiat karena eh, kasino-kasino yang lain yang tidak kena gempa juga banyak. Ya. Tetangganya hancur tapi kasinonya nggak hancur karena kasinonya dibangun dengan konstruksi tahan gempa. Nah, Ya kan? Jadi kita nggak usah inilah hoax hoax ini nggak usah dibicarakan. Ada juga yang hoaxnya hoax apa itu? Ini sudah diramalkan ini ya, 3 hari sebelumnya. Itu juga ramalan-ramalan gitu omong kosong aja. Ya, mereka meramal tiap bulan tuh dan sedikit sekali yang cocok ya. Ya kebetulan aja cocok ini cocok satu satu kali satu dari berapa ratus ya. Jadi nggak benar itu ramalan-ramalan gitu ya. Gempa nggak bisa diramalkan. Hanya gempa hanya bisa ditanggulangi dengan konstruksi tahan gempa. Oke, kira-kira begitu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, Masya Allah. Jadi memang
mungkin bukan azab tapi mungkin teguran gitu ya. Bukan, bukan teguran juga, ujian. Ya, Ujian ya. betul. Ujian Supaya itu bagi orang yang bagi orang yang pernah maksiat itu teguran, ya. Bagi orang yang tidak maksiat itu ujian. Dia ya. diuji seperti itu tetap tetap husnudzon dengan Allah apa tidak, ya. Nah, iya iya. Kalau orang yang maksiat dia kena bencana ini belum sempat tobat dia wafat, itulah azab, ya. Karena kita harus ingat bahwa musibah yang menjadikan kita makin taat kepada Allah itu adalah nikmat sejatinya. Tetapi nikmat yang menjauhkan kita dari Allah itulah musibah yang sebenarnya. Luar biasa ini. Andai kata ini bisa dipahami oleh ya, sebagian besar dari dipahami oleh kita semua ya. Mungkin kita Ya, juga nggak akan sibuk menyalahkan, tapi sibuk ya, bangun apa ya, bangunan dengan konstruksi yang tahan gempa. Baik, terakhir ya. Prof. Bagaimana antisipasi bencana gempa di Indonesia? Udah disinggung, mungkin kita lebih mendalami. Ya, ya memang dari pemerintah ya itu kalau secara langsung itu memang harus memastikan ya bangunan-bangunan yang di daerah yang dilewati sesar ya sesar aktif atau daerah rawan gempa itu dipastikan tahan gempa ya. Kalau mereka tidak mampu pemerintah harusnya membantu ya mensubsidi supaya bangunan-bangunan itu diolah seperti apa ya supaya lebih tahan gempa. Saya pernah menyaksikan saya pernah ke New Zealand. New Zealand itu juga daerah yang rawan gempa ya. Itu di Christchurch ya. Saya datang tahun 2016, tuh setahun sebelumnya ada gempa yang sangat besar di Christchurch ya di New Zealand itu. Eh, dan itu sampai katedral di pulau itu sampai hancur ya. Katedral itu gereja utama ya. Nah itu kemudian pemerintah New Zealand itu bangunan yang tersisa ya itu diperkuat dengan baja tuh. Jadi gedungnya masih ada tapi di luarnya itu ada baja yang ini ya. Jadi kalau tuh goyang tuh nggak akan roboh gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa melakukan seperti itu. Nah, nanti kalau orang bertanya biaya dari mana, ya nanti bisa dicari lah ya, asalkan kita apa sepakat kita menggunakan ekonomi syariah ya. Itu satu sisi dari si pemerintah. Dari si rakyat, rakyat juga mengawasi kerjaan pemerintah ya. Supaya pemerintah ini nggak abai, supaya pemerintah ini nggak menghabiskan sumber daya, menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak relevan dengan keselamatan rakyat. Kalau tugas dari pemerintah itu kan salah satunya adalah melindungi segenap warga negara ya, segenap bangsa. Kalau di Undang-Undang Dasar itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah. Tapi itu kata-kata apa istilahnya itu kata-kata langit ya, kata-kata dewa ya. Kenyataannya masih belum, masih jauh ya. Karena itu tadi orang diserahkan pada masing-masing untuk selamatkan diri masing-masing. Itu kan nggak tepat itu. Untuk apa ada pemerintah kalau rakyat justru menyelamatkan diri masing-masing ya. Jadi tugas pemerintah adalah memastikan ya semua bangunan itu tahan gempa. Dan kalau rakyatnya nggak mampu, pemerintah wajib membantunya, wajib mensubsidinya. Yang disubsidi itu jangan orang-orang yang sudah kaya ya, orang orang apa pengusaha-pengusaha yang sudah konglomerat disubsidi, nah itu malah nggak tepat. Subsidi itu rakyatnya seperti ini ya. Karena ya mereka nggak berharap sama siapa kalau bukan dari pemerintahnya. Dan di sisi lain juga eh, sosialisasi pada pengetahuan-pengetahuan kegempaan yang berkaitan dengan Islam ya. Tentang tadi tentang husnudzon kepada Allah ya. Jadi kita harus ikhtiarnya maksimal membangun tahan gempa. Dan kalau masih terjadi juga setelah ikhtiar maksimal, maka kita juga yakin bahwa Allah pasti bermaksud baik pada kita. Wa asa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum. Wa asa antuhibu syai'an bahwa syarul lakum. Ada hal yang tidak kita sukai ya, tapi itu mungkin baik bagi kita. Selama apa? Selama kita sudah ikhtiarnya maksimal dan tetap bersabar dan husnudon kepada Allah. Begitu. Masya Allah. Baik. Iya, kalau memang semboyangnya kerja, kerja, kerja. Kalau dalam dunia ini ya, dalam dunia kerja itu kan safety first, K3 nomor satu. Jadi semuanya harus dibangun berdasarkan keselamatan warga negara. Baik, Prof. Fahmi Amhar, terima kasih atas Ya, waktunya. Masya sama-sama. Allah, ini kita dapat teknologinya juga, kita dapat nafsiahnya juga, dapat nasihatnya juga. Masya Allah. Semoga keluarga, semoga Prof dan keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Prof. Fahmi Amhar.
Semoga kita bisa memetik hikmah, juga banyak mendapatkan pelajaran. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Saya Nusiawan, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.